Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketemu di pertemuan untuk UTS kita meskipun secara jadwal mungkin kita tidak ada Zoom meeting ya, atau kita tidak ketemu di ruangan daring, tapi rasanya ini juga memang harus kita lakukan untuk membahas soal sehingga nanti teman-teman ketika melihat soal bisa minimal memahami persoalannya ya nanti jawabannya silakan dilakukan masing-masing. Eh, saya izin share screen. Jadi kalau teman-teman dan teman-teman sudah bisa cek soalnya. Soal untuk UTS ini ada di kelas kita di LMS di pertemuan yang ke-8 ini. Kemudian kita bisa lihat ini adalah soalnya. Kemudian nah ini ada ketentuan penilaiannya. Nanti kita masuk dulu ke soalnya. Soal kita adalah seperti ini. Ini ya, rasanya teman-teman sudah lihat kan ya di screen masing-masing, di layar masing-masing. Jadi sesuai dengan kisi-kisi, soalnya akan sama dengan kisi-kisi. Kita diminta atau teman-teman diminta untuk pertama membuatkan program prolog untuk pohon keluarga dari masing-masing ya. Dan pohon keluarganya seperti yang kita pelajari di pertemuan ke-7 kemarin pas saat kisi-kisi. Jadi silakan dibuat pohon keluarganya dan dipastikan aturannya bisa bisa dites semuanya ya. Aturannya artinya ya pohon keluarga tentunya ada buyut kita, kemudian ada kakek kita, ada ayah kita, sehingga ada kita juga. Nah, nanti kita juga bisa di pohon keluarga itu ada eh, saudara laki-laki kita, katakanlah saudara kandung kita, saudara laki-laki kandung kita, kemudian saudara perempuan kita, kemudian ada paman, ada bibi, ada sepupu, dan keponakan. Jadi dibuat pohon keluarga seperti itu, kemudian, nah, setelah dibuat pohonnya, pohon keluarganya, nah kita buatkan faktanya atau datanya ataupun predikatnya. Nah, predikat yang kita bisa set, saya sudah coba ini sendiri ya. Yang bisa kita set adalah ada 3 anak, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Dengan 3 predikat ini, dengan 3 jenis fakta ini, teman-teman bisa membuatkan aturan-aturan yang di bawahnya. Jadi silahkan buat dengan 3 ini saja, atau kalau misalkan teman-teman mau buat lebih dari ini ya silakan saja. Tapi ya tentunya yang bawah aturan di bawah itu ya ada aturan kakek, buyut, nenek dan lain-lainnya tidak kita buatkan dalam bentuk fakta, tapi kita buatkan dalam bentuk aturan. Kalau aturan biasanya kan ada ada statement if ya. Nah, itu. Nah, setelah kita buatkan fakta-faktanya, predikatnya katakan kita set hanya 3 ini. Nah, berikutnya kita buatkan aturan-aturan. Aturan-aturan itu adalah aturan yang menghubungkan fakta-faktanya. Fakta, katakanlah kita buat apa? Anak ya. Kalau anak, misalkan buyut kita mempunyai anak ya kakek kita. Kemudian kita set siapa buyut kita, siapa kakek kita gitu ya. Tapi dengan tentunya dengan apa predikat anak, anak terhadap siapa gitu ya, anak terhadap siapa. Kemudian nanti katakan kakek kan berarti adalah anak buyut, tapi memang gendernya adalah laki-laki, gitu ya. Silakan buatkan aturan-aturannya yang nanti akan dites, akan teman-teman lakukan tes juga, tes untuk aturannya. Aturan itu ada mencakup buyut, orang tua, kemudian kakek dan nenek, kemudian ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, sepupu, dan keponakan. Jadi yang aturan di bawah itu wajib untuk dibuatkan. Kemudian nanti setelah teman-teman buatkan fakta dan aturannya, kemudian nanti teman-teman mencoba langsung di prolognya ya, di tes gitu aturannya sudah sesuai atau tidak. Jadi nanti yang dikirimkan di UTS di pertemuan ke-8 itu teman-teman harus
uploadkan yang pertama adalah source code-nya dalam bentuk PL tentunya. Katakan eh, filenya apapun .pl. Kemudian nanti teman-teman juga harus buatkan pohon keluarganya, ini wajib. Pohon keluarganya katakan teman-teman sudah membuatkan seperti apa. Bisa lebih baik sih memang dibuat secara soft copy ya. Artinya teman-teman bisa buat apapun. Yang pasti pohon keluarga kan seperti yang kita pernah pelajari di apa di pertemuan ketujuh ya. Bisa menggunakan MS Word ataupun misalkan PowerPoint juga silakan. Tapi sejelas saya bisa melihat pohon keluarga dari masing-masing rekan mahasiswa. Kemudian setelah itu eh, bukti atau screenshot dari source code dari apa dari pengujian aturan-aturannya. Katakan teman-teman menguji aturan kan yang buyut, orang tua, kakek nenek kan harus kita uji ya. Nah, silakan teman-teman uji di prolog secara langsung. Kemudian jangan lupa hasil pengujiannya di screenshot. Katakan kalau hasil pengujiannya lebih dari satu screen ya silakan saja di screenshot dua gambar atau tiga atau misalkan satu cukup ya di screenshot satu saja kemudian nanti hasil screenshot itu juga disertakan eh, ke dalam file yang teman-teman harus upload ya kita zip katakan kita zip kemudian file zipnya itu nanti diupload di tugas seperti itu ada pertanyaan tentang soal eh, yang saya susun untuk UTS kita. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kategori penilaian. Pohon keluar apa namanya, nama ininya bebas kan apa ya, yang penting ada nama kitanya aja. Boleh. Yang pasti dari sisi pohon terlihat hierarkinya ya, artinya buyutnya, kemudian ada kakeknya, neneknya, ayah, ibu. Yang aturan di bawahnya pokoknya kita bisa 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 apa bisa cek lah yang aturan di bawahnya ya katakan saya Pak nggak punya bibi misalkan ya anak orang tua saya memang anak satu-satunya ya kita set supaya memang ada paman dan bibinya minimal kemudian ada saudara laki-laki dan saudara perempuannya tapi rasanya kalau kalau posisinya teman-teman sekarang mungkin di anak ya di anak gitu ya kan kalau kalau kita lihat di soal kan pastinya kalau dari hierarki, kalau dari atas sampai ke bawah itu harus 4 row ya. Misalkan buyut, kakek, kakek, kemudian orang tua, kemudian kita sebagai anaknya. Ada 4 lah minimal. Ada 4 row sehingga kita bisa uji yang aturan-aturan ini. Jadi kalau rasanya teman-teman masuk di row yang ketiga, row row yang keempat berarti ya di anak. Tuh. Jadi kita set pohon keluarganya sehingga kita bisa uji yang aturan-aturan di bawah ini yang di pointer yang ketiga ya. Seperti itu tuh mungkin. Apakah menjawab pertanyaan yang diajukan? Terjawab Pak. Oke, sip. Yang lain silakan rekan-rekan. Kalau ada yang masih bingung atau mesti dikonfirmasi jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan ya. Karena nanti setelah teman-teman paham soalnya, kemudian nanti terhitung saat ini ya memang soal langsung bisa dikerjakan dengan segera katakanlah ya untuk nanti bisa dapat masuk ke kategori nilai yang di LMS saya sudah tuliskan juga. Sudah cukup jelas ya soalnya. Oke, kalau sudah cukup jelas kita masuk ke kategori penilaian. Di kategori penilaian juga sudah ada di LMS. Kita teman-teman bisa cek di sini. Kategori penilaian mulai dari jam 17 saat ini sampai dengan besok pagi jam 6 itu teman-teman masuk di kategori penilaian 86 dan 90. Kemudian kategori yang kedua jam 6 ada 12 jam kemudian gitu ya.
itu masuk ke kategori yang kedua. Kemudian kategori yang ketiga, nanti 12 jam kemudian masuk ke kategori yang ketiga ya. Jadi secara tugas, saya akan tutup tugasnya di tanggal 25 jam 18.00. Itu seperti itu. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas. Dan nanti kemungkinan di minggu depan saya akan buka Zoom lagi untuk katakan teman-teman sudah submit, tetapi misalkan ada kendala di file yang saya terima, bisa jadi korup atau apa. Nah, saya akan buka pertemuan satu kali di minggu depan untuk mencoba teman-teman untuk memperlihatkan file yang tidak korupnya gitu ya. Dibuka, kita open Zoom, kemudian dicek satu-satu, katakanlah cek dari aturan saja. Saya lihat source code-nya seperti apa, cek aturannya, sudah sesuai, maka ya artinya yang sebelumnya saya nilainya masih bingung karena saya tidak bisa cek karena ada korup file, maka kita clearkan di minggu depan. Begitu kira-kira, teman-teman. Gimana? Soal dan kategori penilaian sudah cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, sudah jelas semuanya ya, kita tutup pertemuan kali ini. Cukup sampai ya saya yang tadi saya bilang mungkin sampai 10 sampai 15 ya. Ini kan udah menit ke 11 nih. Dari menit 25 tadi berarti memang eh, ya memang tidak tidak banyak lah. Tidak banyak yang mesti di-clearkan karena memang cukup jelas ya. Mungkin dari sisi waktu saja ataupun tadi itu terkait dengan pohon keluarganya seperti apa. Oke, saya hitung sampai 5 kalau sudah cukup jelas mungkin saya akan tutup pertemuan kita kali ini. Kemudian teman-teman bisa mengerjakan UAS-nya mulai dari sekarang, tergantung teman-teman nanti mau masuk kategori mana. Silahkan tentukan sendiri ya. Artinya saya sudah memberikan opsi, teman-teman tinggal memilihnya. Katakan kalau wah saya sudah nanti besok pagi aja mulainya ya silakan. Oke, saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup perkuliahan kita untuk penjelasan UTS sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi untuk absensi, saya akan rekap manual sesuai dengan jawaban UTS yang saya terima ya. Ketika teman-teman mengirimkan jawaban UTS, berarti ya teman-teman dinyatakan hadir dengan penilaian yang kategori penilaian yang tadi itu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Makasih, Pak.